Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik, gimana kabarnya Pak Sumarlan? Alhamdulillah Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama dalam keadaan baik dan semoga berjalan baik terus ke depannya Pak. Amin 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 ya Pak. Jadi begini Pak, saya sebagai observer Bapak dalam tahapan coaching nanti ini, saya akan memulai dulu sebelum Bapak melakukan coaching kepada coachingnya nanti. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya dari rubrik penilaian saya dan apa yang saya akan nilai dari proses Bapak coachingnya Bapak. Jadi dalam hal ini yang menjadi acuan saya untuk menilai proses coachingnya Bapak nanti, yaitu bagaimana coachingnya Bapak berjalan sesuai dengan alur tirta yang pertama ya. Jadi bagaimana pada tahapan tujuan ya kan, pada tahapan identifikasi, rencana hingga tanggung jawab. Kemudian seorang coach ya tentu memiliki prinsip-prinsip ya. Ada prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip coaching yang dipegang oleh seorang coach ya. Ya proses kreatif ya kan, kemitraan, dan tentu memaksimalkan potensi. Dan juga Bapak sebagai coach harus memiliki yang namanya kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching itu meliputi ya kehadiran penuh ya pada present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika proses coaching nanti, yang mana dibalut oleh teknik rasa tentunya. Baik. Dan saya berharap nanti Bapak bisa melakukan coaching terhadap coachingnya nanti ini dengan baik, dengan menggunakan seluruh tahapan-tahapan yang ada pada coaching, terutama ya medali dan lain sebagainya, memberi gambaran dan lain sebagainya, sehingga proses coachingnya berjalan dengan lancar, ada hasilnya, dan si coachee dapat merasa terpenuhi apa yang dia inginkan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di tahap pra observasi ini. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Amin amin ya Pak. Saya mungkin bisa nanti Bapak mulai dengan meng-coach coaching. Assalamualaikum Pak Sumarlan. Ya, waalaikumsalam Pak Irwan ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kalau Pak Irwan sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal ini saya. Oh gitu Pak. Kira-kira dari pertemuan kita ini Pak, apa yang menjadi tujuannya ini Pak? Ini Pak, permasalahan saya ini di murid saya Pak. Iya Pak. Sudah beberapa hari ini ada salah seorang murid saya tidak seperti biasanya sikapnya Pak, tidak konsentrasi, main-main, pokoknya dia yang kacau di kelas itu Pak. Oh iya gitu Pak. Jadi ada muridnya Bapak itu memang yang menurut Bapak itu agak lain ya. Iya. Apa yang Bapak sudah coba lakukan itu untuk bisa mengetahui apa sebenarnya permasalahan si anak itu? Sebelumnya Pak, saya sudah pernah panggil, saya tanya apa sebenarnya yang ada masalah apa, mungkin di rumah atau terkendala apa, tapi tetap dia tidak mau jujur dia Pak. Iya. Jadi saya juga pusing Pak, mau gali informasi terkait masalah ini bagaimana. Untuk masalah yang Bapak hadapi ini, sudahkah Bapak melakukan sebuah cara atau strategi dalam bagaimana supaya anak itu tidak seperti itu? Begini Pak, sempat saya berpikir mungkin cara mengajar saya mungkin yang tidak menyenangkan. Jadi saya coba metode lain. Saya buat sebuah kelompok supaya dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan bisa fokus lagi. Tapi memang tidak bisa Pak.
Ya, dari metode yang sudah Bapak terapkan itu, kalau dilihat dari skalanya Pak, berada di posisi skala berapa sekarang? 8 sampai 10 ya? Iya, dari 1 sampai 8 lah Pak. 5 Pak. Di posisi 5 Pak. Iya, Jadi, iya. kalau di posisi 5 itu berarti apa yang Bapak sudah lakukan itu, apakah ada hal yang Bapak pikirkan lagi kira-kira ke depan ini seperti apa ini supaya dia bisa berubah? Untuk ke depan ini Pak, karena saya sudah melakukan pendekatan sama yang bersangkutan, tapi tetap tidak berhasil. Mungkin ke depannya ini Pak, saya butuh komunikasi dengan orang tuanya mungkin. Iya. Apakah mungkin ada masalahnya di rumah? Karena ini perubahan sikapnya ini sangat signifikan Pak. Bisa dilihat dari nilai-nilainya, semua turun Pak, tidak seperti yang lalu-lalu, aktif, gitu Pak. Ya, jadi dari serangkaian kegiatan atau serangkaian rencana yang Bapak sudah lakukan itu, bagaimana Bapak melihat ketercapaian hasilnya? Untuk ketercapaian hasilnya masih kurang menurut saya Pak. Masih kurang. Iya. Kira-kira apa yang Bapak pikirkan ke depan untuk bisa supaya hasilnya itu lebih maksimal? Mungkin saya Pak butuh kolaborasi mungkin dengan teman sejawat, mungkin saya bisa mencari solusi sama teman-teman yang lain, apakah langkah yang akan saya ambil bagaimana terkait masalah saya ini, dan juga itu komunikasi kepada keluarga. Komunikasi dengan keluarga. Karena dia sudah tertutup Pak, tidak mau bilang apa masalahnya. Tapi kan kita bisa tahu dari sikapnya dia, dari di dalam kelas bagaimana. Nah sementara yang lalu-lalu tidak begitu sikapnya. Saya coba gali permasalahannya sama dia tetap tidak mau jujur. Jalan salah satunya mungkin saya mungkin bisa membuka komunikasi sama orang tuanya atau pihak keluarganya mungkin. Ya, jadi ini lagi Pak, selain Bapak sudah berusaha melakukan komunikasi, tentunya mungkin di sekolah itu juga Bapak kira-kira butuh dukungan dari siapa Pak? Saya butuh dukungan dari teman, terutama kepala sekolah sebagai selaku pimpinan sekolah. Gitu ya Pak. Iya Pak. Kira-kira dari percakapan singkat yang kita lakukan ini Pak, ada 3 yang Bapak sudah dapatkan kira-kira ke depan anak yang bermasalah ini menurut Bapak yang bermasalah, ada sudah 3 yang Bapak sudah pikirkan bisa mengubah dia pola belajar? Mungkin untuk kedepannya ini Pak, saya mungkin lebih mungkin saya akan berinovasi, mungkin metode cara mengajar saya mungkin yang monoton, tidak bervariasi, akhirnya dia tambah bosan mungkin. Dengan ini komunikasi dengan keluarganya mungkin, kolaborasi sama guru-guru supaya saya bisa tahu perkembangannya bagaimana, apakah ada peningkatan atau mungkin malah stuck di situ. Ya, tentunya saya berharap apa yang Bapak rencanakan ke depan itu untuk meningkatkan potensi Bapak atau kemampuan Bapak bisa dan lebih kepada bisa mengubah anak-anak yang bermasalah itu Pak, bisa berjalan lancar ya Pak. Iya Pak. Kira percakapan kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya. Kira-kira apa lagi yang bisa saya atau ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan lagi Pak Irwan? Mungkin cukup Pak untuk hari ini. Ya, terima kasih Pak atas masukannya, atas dukungannya Pak. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah saya ini Pak. Baik, amin Pak ya. Ya, saya permisi Pak ya. Terima kasih. Lanjut. Ya baik Pak Sumarlan. Jadi tadi saya telah mengamati proses coaching yang Bapak telah lakukan ya, dan seperti apa interaksi yang Bapak bangun dengan coach tadi. Jadi setelah ini mungkin saya akan menanyakan kepada Bapak beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Boleh. Jadi, nah oke.
Oke, untuk yang awal ini saya mau tanya apa yang Bapak telah lakukan? Terima kasih Pak. Untuk proses coaching yang saya lakukan tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan. Kemudian saya juga menerapkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya sudah terapkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, nah ini sangat tepat sekali dengan apa yang telah saya nilai dari proses coach yang Bapak lakukan. Jadi memang pada dasarnya coach itu harus membangun kemitraan dengan coachingnya, ya kan? Jadi pada dasarnya mereka itu setara, ya kan? Pada dasarnya mereka itu setara, tidak ada perbedaan lah begitu. Jadi ngobrolnya itu serasa kayak dekat sekali, ya kan? Jadi keterbukaan satu sama lain hadir. Dan juga pada proses kreatif tadi saya lihat Bapak juga sudah menggali ya stabilitas dari seorang coach untuk bagaimana dia mengeluarkan berbagai macam ide-ide, ya kan, berbagai macam solusi-solusi dan pemecahan-pemecahan problem tadi. Dan saya lihat juga tadi Bapak memang banyak bertanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach tadi itu kayak kayak senang begitu menjawab, ya kan, karena dihadapkan dengan pertanyaan berbobot, jadi pemikirannya juga untuk mengeluarkan hal-hal yang ada di kepala juga itu hal-hal yang berbobot pula. Dan memang Bapak sejauh ini sudah memberikan mengeluarkan kompetensi inti, dan memang secara mendalam saya perhatikan, saya observasi Bapak mengcoaching coach tadi itu sudah sesuai dengan tahapan pada alur tirta. Jadi Bapak mengharapkan ada dua tadi ya, mendengarkan aktif juga ya Pak, dan juga menanyakan sesuatu dengan pertanyaan yang berbobot. Dan catatan saya juga tadi itu bahwasanya Bapak sudah melaksanakan semua hal itu. Dan yang paling penting tadi, dari semua alur coaching Bapak telah menerapkan alur tirta pada tahapan tadi, ya kan? Jadi kemudian ya tentu tidak akan terlepas dari bagaimana memberikan gambaran terhadap tujuan, ya kan, dari coach tadi itu datang Bapak, serta ada hadirnya tanggung jawab di akhir tadi. Dan alhamdulillah secara umum, secara gambaran besar dari apa yang saya catat tadi ini, pada rubrik penilaian saya terkait dengan Bapak menjalankan proses coaching tadi sebagai coach, baik ya, berjalan dengan baik, nilainya sesuai dengan apa yang memang semestinya ya Pak. Jadi mudah-mudahan kompetensinya Bapak nanti akan meningkat lagi, akan lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan ini mungkin saya akan menanyakan pertanyaan terakhir Pak ya. Jadi berdasarkan dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin tingkatkan dalam proses coaching? Baik Pak, jadi menurut saya Pak, hal yang perlu saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa sedikit canggung, termasuk saya punya coaching juga. Seharusnya saya mungkin sesekali menggunakan teknik stop supaya beliau kembali rileks, termasuk saya pun bisa rileks, kemudian bisa lebih santai mengungkapkan permasalahan Pak. Jadi ya memang benar Pak, dan harapan itu memang harus hadir ya, harapan itu harus hadir setelah kita melakukan satu proses, kita merefleksi apa yang kurang dari kita, kemudian harapan-harapan yang lahir dari hasil refleksi itu, saya sangat sangat respect lah sama Bapak, karena setelah apa yang saya nilai sesuai dengan apa yang Bapak rasa telah lakukan, tapi Bapak juga menghadirkan rasa bahwasanya saya ini kurang. Ya memang Pak, benar, pada potensi ini Bapak sudah memaksimalkan dengan baik, dan Bapak sudah melakukan pelayanan coaching dengan baik. Semoga harapan Bapak terkait peningkatan pada proses coaching, mulai dari bagaimana menghadirkan presensi ya, dari diri secara utuh, secara penuh,
dan lain sebagainya bisa hadir dalam proses coaching ke depannya nanti Pak. Amin ya Pak. Nah, jadi terima kasih Pak ya, ini sebuah proses yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua, Amin Pak. Amin. terutama untuk Bapak. Ya, Pak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.